Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan seperti yang telah kita janjikan tadi pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan Ibu Ani selaku istri dari korban. Bu Ani, selamat siang. Selamat siang. Baik, Ibu Ani, sebelumnya kami turut prihatin dengan apa yang terjadi dengan keluarga Ibu. Mungkin Ibu bisa diceritakan kronologi kasus ini awalnya seperti apa, Bu Ani? Bisa bisa diulang, Mbak? Ini suaranya kecil banget. Oke, baik. Bu Ani, bisa diceritakan bagaimana kronologi awal dari kasus ini, Bu Ani? Kronologinya itu panjang banget sih kalau diceritakannya. Ini singkat jelasnya aja ya. Kronologinya ini dari bulan Desember 2024 pada tanggal 6 ya. Pada tanggal 6 eh, kepolisian atau Krimsus Polda Kalsel itu menyamar sebagai pembeli beli belanjaan yang nggak ada label, yang seperti kerang, udang, cumi, serta juga satu olahan ham industri rumah tangga itu juga nggak ada label expirednya saat itu. Nah, kemudian kemudian kita di halo, Iya, ya silakan silakan, nggak dilanjutkan, ada, Bu. halo, Iya, ya, Bu, silakan dilanjutkan. halo. Ya, saya teruskan ya. Iya, Tuh, iya, baik kan, Bu. kemudian di tanggal 11, kemudian di tanggal 11 Desember datang lagi 5 orang kepolisian langsung menyegel jualan kami. Tapi sebelum menyegel, mereka juga menghitung jumlah produk yang ada di dalam di display, termasuk juga di gudang juga. Di gudang itu ada satu yang belum ada label sama sekali, yang baru datang juga diambil oleh pihak kepolisian. Nah, itu udah tanggal 11-nya. Di tanggal 13-nya mereka ngambil barang kita atau disita barang kami, kerang-kerang tadi. Di tanggal 13 mereka proses apa? Iya, Proses silakan Bu Ani. Penyitaan. dan itu semua tanpa kami tanpa adanya surat, tanpa kami terima surat seperti itu. Oh ya, seperti itu. Tanpa ada surat Kemudian kan pemberitahuan terlebih dahulu. 20 Ya, Silakan Ibu. tanggal di di tanggal 25 Februari kan saya mengajukan pra peradilan, besoknya itu langsung ditahan ditahan di lapas Banjarbaru. berapa Banjarbaru. Hingga saat ini kami mencari keadilan. Semua kantor-kantor sudah kita datangin, minta pertolongan, minta jalan tengah. Akhirnya di sini juga tidak sanggup ya. Akhirnya kami ke Jakarta menemui Komisi 7 DPR RI. Alhamdulillah Allah bukakan jalan kami untuk mencari keadilan. Alhamdulillah Menteri juga hari itu ikut di persidangan kami. Alhamdulillah, semoga semua Allah permudah. Masya Allah, kami sangat terharu, luar biasa. Semua ikut membantu kami, seperti itu. Ini Bu Ani, sejak kapan suami Ibu ditahan dan perkembangan saat ini bagaimana Ibu? Suami saya ditahan di 25 Februari, 5 hari menjelang puasa Ramadan. Selama 14 hari saat itu suami saya ditahan. Setelah itu kita demo di pengadilan, kita minta penangguhan penahanan. Alhamdulillah hakim mengabulkan penangguhan penahanan kita. Meskipun selama 14 hari suami saya sempat ditahan. Sekarang jadi tahanan kota. Sekarang jadi tahanan kota, wajib lapor setiap persidangan. Seperti itu. Ani, ini untuk mengkonfirmasi lagi, artinya barang-barang dan juga bahan-bahan makanan yang dijual di toko Ibu itu merupakan Ibu mengambil barang dari orang lain dan bukan produksi sendiri, begitu ya Bu Ani ya? Kami ini dikenal sebagai pedagang ikan asin. Jadi kami itu wadahnya UMKM. Jadi kita tuh menjual berbagai macam hasil nelayan, hasil tangkapan nelayan seperti ikan asin, seperti kerang, serta juga kami juga menerima
Sebelum penyitaan dilakukan, apakah pihak kepolisian telah memberikan surat terlebih dahulu, Bu? Ya. Oke, nampaknya kita terkendala Betul masalah sekali. jaringan bersama dengan Ibu Ani dan juga keluarga. Kita kembali ya berbincang dengan Pak Heri. Pak Heri, tadi kalau kita dengarkan kronologi yang sudah diceritakan, tadi dia menyebut bahwa penyidik ini datang menjadi pembeli, kemudian melakukan penyitaan tanpa ada surat terlebih dahulu. Iya. Ini bagaimana? Ya, sebelum saya lupa ya, saya juga ingin mengapresiasi ya, diskusi kita hari ini kan tidak sebesar kasus Sambo misalnya, Iya. kemudian kasusnya Pak Hasto yang sekarang sedang berjalan, tapi TV One memilih untuk mengangkat tema ini menurut saya satu hal yang menarik begitu. Dan ini yang harusnya didengungkan karena keadilan itu kadang jauh dari nilai-nilai yang masyarakat ke bawah tadi yang merindukan keadilan. Dan dalam konteks bahwa tadi ada proses yang dilakukan oleh teman-teman penyidik, saya rasa kurang tepat lah ya, kurang elok. Kalaupun memang ada diduga satu tindak pidana, lakukan saja pemanggilan, bikin surat pemanggilannya. Toh kalaupun dia tidak hadir, dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana masih diperkenankan, kecuali sudah misalnya lebih dari 2 kali begitu ya, dipanggil tidak hadir, mungkin bisa dilakukan upaya paksa. Tapi kan itu masih jauh lah prosesnya menurut saya. Kemudian yang penting di situ adalah juga urgensi penahanan yang dilakukan. Kalau saya tidak salah tadi mencatat ya, mohon maaf kalau salah. Tapi tadi ada penahanan yang dilakukan. Akan kembali juga kepada konteks rancangan KUHP terbaru ini kan sedang didengungkan juga. Apakah penahanan ini menjadi penting untuk perkara-perkara semacam ini? Iya. Kalau seorang itu kemudian ditahan saat ini, sedangkan dia tadi UMKM gitu ya, dia juga masih punya keluarga, punya karyawan, apakah tidak dipikirkan langkah lain yang lebih lebih tepat katakanlah, lebih adil misalnya dengan orang itu tetap diminta hadir, misalnya berapa hari sekali memberikan laporan bahwa dia tidak melarikan diri, dia tidak kemana-mana, dia tetap berada di rumah misalnya. Tapi ini bentuk kooperatif dan temuan dalam nilai rasa keadilan masyarakat yang dikedepankan. Bukan hanya bicara prosedural hukum semata begitu. Sedangkan prosedurnya juga tidak dilakukan misalnya kalau benar seperti yang tadi disampaikan ya. Tidak ada pemanggilan dan lain sebagainya. Karena kan orang itu juga harus tahu untuk pembelaan dirinya di muka hukum, dia harus tahu dia salahnya apa. Pasal apa yang dikenakan. Kalau dia bukan anak fakultas hukum, bukan lulusan fakultas hukum, setidaknya dia tahu dengan bertanya, dengan mungkin menghubungi advokat misalnya kuasa hukum, dia bisa tahu. Sehingga sebenarnya jalur ini tidak perlu ditempuh sampai ke pengadilan. Jangan-jangan kalau sudah ditemukan di titik tertentu, itu memang dikatakan, oh ini ada pelanggaran, tapi tidak perlu sampai proses pengadilan. Sehingga kita harus juga bisa memilah-milih mana perkara yang secara urgensi itu memang ranah hukum pidana begitu ya, seperti pembunuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam konteks ini kan harus dikonfirmasi juga. Anda dapatkan barangnya dari mana begitu ya? Apakah Anda menjualnya barang Anda sendiri misalnya? Itu perlu ditanyakan, itu perlu digali nilai kebenaran materialnya menurut saya begitu. Tapi artinya apakah bisa kepada jalur yang damai atau restorasi justice ini, Pak? Ya, sayangnya ancaman pidananya itu yang menurut saya agak besar. Kalau saya tidak salah mencatat itu kan di pasal 62 tuh ancaman pidana maksimal 5 tahun. Tapi kan bisa di bawah itu. Tapi dalam konteks bahwa kita melihat perbuatannya tidak mencantumkan tanggal daluarsa, itu saya pribadi tidak melihat itu sebagai satu mens rea yang luar biasa, niat jahat yang luar biasa, dulus malus yang luar biasa begitu. Bahkan seorang koruptor saja ya ada prosesnya kan, ada proses dipanggil dulu, kadang tidak hadir, mangkir, dipanggil kembali begitu. Ini kan harus proses dalam penegakan hukum yang memanusiakan manusia. Menurut saya itu yang penting juga. Jadi ketika pun pilihannya adalah masuk ke pengadilan, membuktikannya jauh lebih mudah. Sekarang kan sudah kadung, ibaratnya sudah di tengah-tengah. Bahkan sudah mau di ujung. Khawatirnya saya kita tidak membaca sistem peradilan pidana itu seperti lingkaran. Jadi seakan-akan nanti kita kalau putusannya pemidanaan yang disalahkan nanti hakimnya. Padahal ini koreksinya harus dari awal nih, dari tahap penyidikan, penuntutan, benar atau tidak, sampai ke pemeriksaan sidang pengadilan, sampai pada putusan. Agar kita bisa menilai di ujungnya ada nilai rasa keadilan tidak. Tapi tentu kita tidak berharap ya bahwa putusan ini pemidanaan, karena putusan sendiri ada 3 jenis. Tidak hanya putusan pemidanaan, orang itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tapi juga bisa ada putusan frisprah, lepas dari segala tuntutan hukum. Dia bersalah tapi sebenarnya bukan masuk kategori hukum pidana yang lain. Harapan kita ini bisa diputus kalau nggak bebas ya lepas dari segala tuntutan hukum tadi. Pak Heri, terima kasih untuk penjelasannya yang sangat-sangat jelas. Dan kami juga terima kasih kepada Bu Ani yang sudah
bersedia berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya kita berharap agar kasus ini tidak terjadi lagi dan keadilan dirasakan oleh seluruh pekerja ataupun UMKM yang kecil. Dan kita juga seperti yang Pak Heri sampaikan tadi, kami dari TV One juga turut bersinergi untuk menyuarakan suara-suara kecil yang tidak terdengar oleh orang-orang besar. Terima kasih